Shalom, selamat malam saudara di dalam nama Tuhan Yesus yang kami sapa pada malam hari ini. Ini renungan malam melanjutkan materi makna rohani dari Bukit Sion yang kelima. Sebelum itu kita berdoa dulu. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami ucap syukur. Engkau sungguh baik memelihara kami, menyelamatkan kami, Engkau menjaga kami. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Allah Roh Kudus terus memimpin kami Tuhan. Kami yang terbatas ini Tuhan selalu meminta bantuan dari Tuhan untuk menolong kami Tuhan menjalankan hidup ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Allah Roh Kudus terus menolong kami, memimpin kami dalam hidup kami melewati masa pandemi ini sampai nanti melewati masa tribulasi bersama Allah Roh Kudus. Kami juga mengundang Allah Roh Kudus untuk memimpin acara renungan malam ini Tuhan tentang makna rohani dari Bukit Sion yang kelima. Biarlah Engkau mengajarkan kami dan para Bapak Ibu yang menyaksikan program ini Tuhan diberikan hikmat dari Roh Kudus. Mereka dijamah Tuhan biar mengerti makna dari Bukit Sion yang kelima, makna rohaninya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa syukur, haleluya, amin. Jadi kita akan memulai makna Bukit Sion yang kelima adalah Sion adalah tempat kekuatan. Tempat kekuatan. Jadi tempat kekuatan apa maksudnya? Tempat kekuatan di sini adalah Sion adalah suatu tempat kubu pertahanan terakhir yang ditaklukkan oleh Israel. Di mana waktu Daud di tanah Kanaan ya, menaklukkan semua raja-raja, kubu pertahanan terakhir yang ditaklukkan adalah bangsa Yebus yang menguasai Sion. Jadi kita bisa lihat di 2 Samuel 5 ayat 7. 2 Samuel 5 ayat 7 saya bacakan. Tetapi Daud merebut kubu pertahanan Sion, yaitu kota Daud. Saya ulangi, 2 Samuel 5 ayat 7. Tetapi Daud merebut kubu pertahanan Sion, yaitu kota Daud. Nah, di sini kubu pertahanan yang terakhir direbut oleh Raja Daud adalah Bukit Sion. Makanya paling terakhir berarti ini tempat yang paling kuat. Artinya bangsa Yebus yang paling kuat di antara semua bangsa yang pernah ditaklukkan Daud. Tapi Daud berhasil mengalahkannya. Ya. Jadi untuk mendasarkan Sion adalah tempat kekuatan ini kita bisa buka di Mazmur 20 ayat 3. Mazmur 20 ayat 3. Kiranya dikirimkannya bantuan kepadamu dari tempat kudus, dan disokongnya engkau dari Sion. Mazmur 20 ayat 3. Kiranya dikirimkannya bantuan kepadamu dari tempat kudus, dan disokongnya engkau dari Sion. Jadi di sini bermazmur dari Daud, kita mendapatkan kiriman bantuan tuh dari tempat kudus, dari tempatnya Tuhan. Di mana tuh? Di Sion. Disokongnya kita dari Sion. Makanya kalau kita memang minta dikirim bantuan, karena kita memang terbatas ya sebagai manusia Tuhan, kita harus meminta kepada Allah kita di Sion. Jadi itu tempat kudusnya Tuhan. Karena tempat kudus itulah yang bisa kita tahu bahwa di situ ada bantuan yang diperlukan oleh anak-anak Tuhan di bumi ini. Ya, di Sion itu bisa dikirimkan bantuan apa sih? Yang bisa dikirimkan banyak. Pertolongan, keselamatan, napas kehidupan. Kan Tuhan yang membuat napas kehidupan tuh, pertolongan, terus perlindungan, keselamatan, penjagaan ya dari Sion. Itu tempat kudus dan dikirim juga malaikat-malaikat kudusnya Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang kudusnya, orang-orang benarnya ya. Jadi kita ini benar-benar memaknai Sion ini sebagai tempat kekuatan, karena kekuatan itu semua berasal dari Tuhan, bukan dari kita ya. Kita manusia ini terbatas, tidak punya kekuatan apa-apa, tapi kekuatan semua dari Tuhan. Makanya kita harus memahami Sion ini supaya kita dilahirkan di Sion. Artinya kenapa sih dilahirkan di Sion? Artinya kita benar-benar sebagai orang-orang Sion, yang 144.000 orang itu ya, bersama anak domba di Bukit Sion, Wahyu 14 ayat 1. Ya, kita lanjutkan lagi. Yang mendasari firman Tuhan ini adalah Sion tempat kekuatan di Mazmur 110 ayat 2. Ini ayat saya terakhir ya. Mazmur 110 ayat 2. Tongkat kekuatanmu akan diulurkan Tuhan dari Sion.
memerintahlah di antara musuhmu. Nah, ini bicara otoritas. Saya ulangi lagi ya. Mazmur 110 ayat 2. Tongkat kekuatan kita ya anak Tuhan, akan diulurkan Tuhan dari Sion. Memerintahlah di antara musuhmu. Jadi kita diberikan tongkat. Tongkat kekuatan kita diulurkan dari Tuhan, dari Sion. Diulurkan Tuhan dari Sion. Jadi kita punya otoritas. Setiap orang, anak Tuhan diberikan tongkat. Ini buktinya, Mazmur 110 ayat 2. Seperti Tuhan memberikan apa di tanganmu Musa, itu tongkat. Itu menandakan otoritas, tongkat. Ya, jadi tongkat kekuatan kita akan diulurkan Tuhan dari Sion. Jadi kita sebenarnya di bumi ini berjalan ada tongkatnya Tuhan yang diberikan dari Sion. Ya, jadi kita harus memerintah lah di antara musuhmu. Siapa musuh kita? Musuh kita bukan manusia, tapi segala roh-roh jahat penguasa udara. Jadi kita harus perintahkan supaya roh-roh jahat itu pergi, jangan mengganggu kita. Ya, kita harus usir roh-roh sakit penyakit, roh kelemahan tubuh, roh yang berasal dari dunia ini, roh duniawi, roh-roh mamon, roh-roh iri hati, roh keserakahan. Kita perintahkan, kita usir keluar ya dengan otoritas dari Tuhan dari Sion. Ya, jadi sebagai kesimpulan Sion adalah tempat kekuatan adalah ini berawal dari 2 Samuel 5 ayat 7, Daud merebut kota Sion itu terakhir. Kubu pertahanan terakhir yang direbut Daud dari bangsa Yebus ya. Yang kedua, Mazmur 20 ayat 3 bahwa Tuhan dikirimkan bantuan disokongnya kita dari Sion. Jadi bantuan semua kita dari Sion ya. Mau bantuan apa, kesehatan, kesembuhan, itu dari Tuhan dari Sion ya. Yang ketiga, otoritas, tongkat. Tongkat itu bicara otoritas bahwa kita bisa memerintahkan musuh-musuh kita. Tapi otoritas itu bukan otoritas pribadi kita, tapi otoritas dari Tuhan. Jadi kita diberikan otoritas pemenang wibawa Tuhan untuk memerintahkan segala roh jahat, roh penyakit, roh penderitaan, roh kuasa gelap, santet, sihir tenung, roh kematian, roh dunia orang mati, roh mati dan maut, perintahkan keluar dengan otoritas Tuhan, dengan darah anak domba dari Yesus Kristus. Demikian renungan malam pada malam hari ini. Besok kita akan lanjutkan Sion makna rohani di malam hari, makna yang ke-6 ya. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur Engkau sungguh baik-baik kami. Biarlah kami terus Tuhan menyampaikan berita tentang Sion ini, karena kedatangan-Mu sungguh sudah amat dekat di ambang pintu. Kami percaya Tuhan, kami mempersiapkan diri untuk menjadi dilahirkan di Sion. Kami mau Tuhan dilahirkan di Sion, artinya kami mau benar-benar sungguh-sungguh menjadi seperti-Mu ya Tuhan Yesus Kristus. Karena Sion adalah tempat kediaman-Mu, Sion adalah tempat kudus-Mu, Sion adalah tempat pujian penyembahan kepadamu, dan Sion adalah tempat kekuatan dari-Mu. Biarlah kami terus dikirimkan bantuan dan disokong dari Sion, dari Tuhan, dan kami diberikan tongkat dari Tuhan Yesus Kristus untuk memerintah atas musuh-musuh kami. Berikanlah tongkat itu kepada kami, biarlah kami terus berpakaiankan keselamatan, diselubungi oleh jubah kebenaran, dan bertongkatkan otoritas, kekuatan, tongkat kekuatan yang diulurkan dari Tuhan, dari Sion. Terima kasih Bapa, kami berdoa Tuhan, sertai dalam kami malam ini Tuhan, berikan kami tidurnya nyenyak, Allah Roh Kudus memimpin tidur kami, Allah Roh Kudus juga menjaga kami dengan dikirimnya masukan malaikat surga, malaikat Tuhan, berkemah di sekeliling kami, dan kami berdoa juga Mikael pemimpin besar itu mendampingi kami semua Tuhan Yesus. Daniel 12 ayat 1. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa juga Allah Roh Kudus mengambil alih semua yang ada di dalam tidur kami, alam sadar bawah sadar kami dikuasai Allah Roh Kudus. Kami tolak segala kematian mendadak, kami tolak segala roh sakit penyakit, kuasa gelap, roh sesak napas, serangan jantung, serang kuasa iblis, hancur kuasanya dengan darah domba Allah dari Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Shalom, haleluya, Tuhan Yesus Kristus memberkati.